Perkenalkan, nama saya Hernando Arya Anggana yang biasa dipanggil Nando dengan NIM 22963484 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, saya berasal dari Kudus, Jawa Tengah dan juga berusia 19 tahun. Kudus kota, teman. Nah, ada yang tahu Kudus nggak, teman-teman? Kota santri gitu, teman. Yang dulu pernah ada beliau Sunan Kudus. Nah, saya dulu pernah mengikuti organisasi perkumpulan kayak ikatan remaja, namanya tuh ya kayak perkumpulan ikatan remaja masjid gitu, teman-teman, yang berada di masjid terdekat rumah saya lah, yaitu ya bernama, organisasinya bernama Ikatan Remaja Nurul Huda Tugutelon. Nah, Nurul Huda Tugutelon tuh nama masjid saya, teman-teman. Terus saya juga mengikuti organisasi tersebut sejak kecil, teman-teman, karena sering beribadah di masjid, berteman dengan orang-orang masjid tersebut. Jadi ya banyak kenalan lah di sekitar masjid tersebut, teman. Jadi saya mengikuti organisasi tersebut. Dan juga pernah menjadi pemimpin sementara, teman-teman, di organisasi tersebut karena itu ada acara pengajian mendadak di suatu tempat. Terus ketua organisasinya itu sedang sakit, teman-teman. Jadi saya di situ kayak menjadi pemimpin sementara, teman-teman. Meskipun sementara ya, tapi ya mungkin jadi pernah pemimpin lah. Kalau sekarang sih sudah jarang sih, teman-teman, mengikuti kegiatan organisasi tersebut. Soalnya kan kalau sekarang kan terkendala di saya merantau buat kuliah itu kan, teman-teman, di Jogja ini. Nah, saya juga memiliki visi misi strategi ketika saya menjadi pemimpin organisasi, teman-teman. Untuk visinya mungkin saya akan memberikan dampak positif sih, teman-teman, buat ngewujudin perubahan positif lah di lingkungan sekitar, teman-teman. Untuk misi mungkin memberikan layanan yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk semua aspek operasional organisasi tersebut sih, teman-teman. Dan juga menciptakan lingkungan yang positif buat lingkungan sekitar lah. Kalau strategi sih sebenarnya memberikan pelayanan yang terbaik sih, teman-teman. Juga biar berbeda dari yang lain gitu kan. Membangun tim yang lebih baik, kompak, bisa diajak bekerja sama, dan juga mungkin kayak menciptakan kayak citra baik lah, citra baik yang positif, teman-teman, di mata masyarakat. Jadi kalau mereka ada mau buat acara atau apa gitu, bisa ngundang kita gitu, teman-teman. Ikatan remaja ini tuh organisasinya tuh kayak yang ada kayak sholawatan, terus mainin alat musik gitu loh, teman-teman. Tahu kan, teman-teman? Nah, itu. Terus untuk mulai proses memimpin sih mikir terlebih dahulu sih, teman. Mungkin saya akan memikirkan terlebih dahulu bagaimana strategi agar kedepannya bisa berjalan mulus, terus memberikan arahan kepada bawahan agar mereka tahu job-job masing-masing lah, tugas-tugas mereka gitu. Terus jangan lupa buat mantau mereka sih, teman-teman. Dan juga mungkin jika kita punya kelebihan atau punya apa gitu, bisa memberikan mereka hadiah gitu, teman-teman, atau semacam reward lah. Terus untuk proses menjelaskan sih mungkin dengan cara paling mudah dimengerti ya, teman-teman, itu kayak kita memberikan arahan gitu, teman. Mungkin kita rapat dulu, musyawarah gitu. Terus juga kita bisa memberikan contoh kepada bawahan, teman-teman, agar mereka tahu, paham lah. Intinya biar mereka tahu, paham ketika menjalani proses untuk mencapai visi misi itu bagaimana. Nah, terus jika saya menjadi pemimpin, jelas saya akan mencoba menganalisis terlebih dahulu, teman-teman. Jika ada masalah ya, ada masalah internal atau eksternal, mungkin saya akan menganalisis, memikirkan terlebih dahulu bagaimana masalah itu terjadi, datang dari mana, terus juga bagaimana bisa ada masalah itu. Mungkin saya adakan semacam rapat gitu, teman-teman, musyawarah atau berkumpul, minimal kayak berkomunikasi lah dengan bawahan atau dengan mereka lah, teman-teman gitu, agar mereka paham akan masalah itu. Terus juga bisa mengkoordinasikan ke mereka kan, untuk memberikan solusi kepada mereka gitu.
Terus gaya yang saya pakai itu saya menggunakan lebih ke fokus karismatik sih teman-teman, dimana kayak bisa berfokus pada daya tarik secara personal gitu teman. Kita bisa memancarkan karisma, kewibawaan gitu teman, sebagai seorang pemimpin. Nah itu bisa kayak mempengaruhi pengikutnya lah, agar bisa memberikan mereka bawahan kayak motivasi, bisa menginspirasi juga orang-orang di sekitar gitu. Sebagai contohnya ini teman-teman, mungkin saya akan mengambil dari kisah Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, yang dimana tuh kayak beliau memimpin umatnya menggunakan gaya karismatik sih setahu saya teman. Dia secara tidak langsung kayak memancarkan aura kewibawaan, karisma gitu teman-teman kepada pengikutnya. Nah itu pada akhirnya kan kayak pengikutnya jadi takjub, jadi sangat ingin selalu mengikuti beliau terus gitu teman. Jadi secara tidak langsung kan beliau memimpin umatnya tuh memancarkan aura-aura kepemimpinan yang khas gitu teman. Jadi pengikutnya kayak mengikuti arus beliau gitu. Nah segitu aja teman-teman, sekian video ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.